Selamat pagi, siang, sore. Kami dari kelompok 18. Saya Sylvia Nabila Rosma dan rekan saya Jasa Adi Putra Limbong ingin mempresentasikan bab 18 mengenai developing new market offerings. Yang akan dibahas di slide 2 adalah table of contents yang akan dibahas dalam presentasi hari ini. Maaf Pak, belum digeser Pak. Oh, ya. Yang pertama adalah the process of developing new market offerings. Kedua adalah idea generation. Ketiga adalah konsep development. Keempat, business model design. Kelima, offering implementation. Dan keenam, commercial deployment. Dalam ekonomi yang ditandai dengan perubahan yang cepat, inovasi berkelanjutan adalah sesuatu yang harus dilakukan. Perusahaan yang gagal mengembangkan produk baru membuat diri mereka rentan terhadap perubahan, kebutuhan, dan selera pelanggan. Hal itu juga memperpendek siklus hidup produk mereka dan meningkatkan persaingan domestik serta asing dan kurangnya kesadaran akan peluang pasar potensial yang dibuka oleh teknologi baru. Nah, yang dapat diambil dari bab ini adalah kita bisa menjelaskan bagaimana proses perusahaan mengembangkan penawaran baru, menjelaskan bagaimana perusahaan menghasilkan ide-ide baru, terus menjelaskan bagaimana perusahaan membuat dan memvalidasi prototype, meringkas aspek-aspek kunci dari merancang model bisnis untuk penawaran baru, menjelaskan bagaimana perusahaan menerapkan strategi penawaran baru, dan mendiskusikan langkah-langkah kunci dalam menyebarkan penawaran baru secara komersial. Selanjutnya, di slide keempat, ada the process of developing new market. Nah, jadi inovasi adalah kunci untuk mengembangkan penawaran baru yang layak. Inovasi tidak memiliki batasan untuk pengembangan produk atau layanan yang baru. Hal ini dapat melibatkan teknologi baru, pendekatan baru untuk membangun merek, mekanisme penetapan harga baru, cara baru untuk mengelola insentif, dan saluran komunikasi baru atau metode distribusi baru. Inovasi ini sangat penting dalam industri dengan ketidakpastian teknologi yang tinggi, serta ketidakpastian pasar yang tinggi, persaingan yang ketat, biaya investasi yang tinggi, dan siklus hidup produk yang pendek. Penawaran inovatif mengganggu model bisnis yang ada dan membuat perusahaan yang gagal beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar menjadi berlebihan dengan merancang cara-cara baru untuk menciptakan nilai pasar. Inovasi tidak terjadi begitu saja, oleh karena itu menciptakan lingkungan yang mendorong inovasi dan mendorong pengembangan produk baru adalah hal yang penting. Selanjutnya, di slide kelima, ada managing innovation. Jadi, perusahaan itu menangani aspek organisasi inovasi dengan cara yang berbeda. Berikut adalah beberapa pendekatan populer untuk mengelola inovasi. Yang pertama adalah Department in Charge of Current Offerings. Nah, departemen ini melakukan pendekatan umum untuk mendorong dan mengelola inovasi dengan menetapkan tanggung jawab untuk mengembangkan produk dan layanan baru kepada manajer dan yang bertanggung jawab atas kategori produk, merek, dan pasar tertentu. Ketentuan dari pendekatan ini adalah manajer memiliki pemahaman yang kuat tentang kebutuhan pelanggan, lingkungan yang kompetitif, dan proses yang terlibat dalam merancang, berkomunikasi, dan mengirimkan produk perusahaan kepada pelanggan saat ini. Pada sisi negatifnya, manajer yang bertanggung jawab atas penawaran yang sudah ada kerap kali fokus pada penawaran ini aja dan tidak memiliki keterampilan, pengetahuan, dan motivasi untuk mengembangkan produk baru yang sukses. Yang kedua adalah New Product Department.
Biasanya perusahaan besar uh, mendirikan departemen produk baru ini dikepalai oleh manajer dengan otoritas substansial dan akses ke manajemen tertinggi dengan tanggung jawab untuk menghasilkan dan menyaring ide-ide baru, bekerja dengan departemen penelitian dan pengembangan, serta melakukan pengujian lapangan dan komersial. Yang ketiga adalah innovation centers. Nah, pada beberapa perusahaan membuka innovation centers ini di lokasi geografis baru untuk merancang produk baru dengan lebih baik untuk di wilayah tersebut. Contohnya Microsoft memiliki lebih dari 100 pusat inovasi di seluruh dunia yang menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah, universitas, kolaborator industri, dan di dalam nada yang sama, raksasa jaringan Cisco telah membangun jaringan pusat inovasi yang berlokasi di seluruh dunia, masing-masing fungsinya sebagai pusat untuk membangun solusi dengan mitra dan startup untuk terlibat dalam pembuatan prototipe yang cepat, serta untuk berinvestasi dan bermitra dengan startup, akselerator, dan universitas. Yang keempat adalah venture teams. Ini untuk mendorong inovasi, melibatkan penetapan pengembangan produk baru untuk tim usaha, dan kelompok lintas fungsi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan produk atau bisnis tertentu. Nah, intrapreneur ini dibebaskan dari tugas lain dan diberi anggaran terpisah dan kerangka waktu yang lebih lama dari biasanya. Mereka juga sering diatur dalam pengaturan skunk works, tempat kerja informal, terkadang garasi di mana tim yang berpikiran kewirausahaan bekerja untuk mengembangkan produk baru. Yang kelima adalah communities of practice. Di perusahaan lain untuk mengembangkan produk baru melibatkan pembuatan forum di mana karyawan dari berbagai departemen didorong untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan mereka. Contohnya pembuat farmasi di Jepang, Esaiko, itu membentuk lebih dari 400 komunitas inovasi. Salah satu pusat inovasinya itu membantu mengembangkan obat easy to swallow, jelly-like untuk pasien Alzheimer. Nah, yang keenam adalah cross-functional teams. Ini fungsinya menciptakan tim khusus proyek yang menggabungkan keahlian yang berbeda dengan pendekatan populer lainnya untuk mendorong inovasi. Nah, manfaat khususnya dari cross-functional teams ini adalah membawa berbagai jenis keahlian untuk proses pengembangan produk baru yang pada gilirannya mempercepat inovasi dan meningkatkan peluang untuk menciptakan penawaran baru yang inovatif. Di slide ke-6 ada stage approach to developing new offerings. Jadi pengembangan produk baru biasanya direpresentasikan sebagai urutan atau tahapan yang dipisahkan oleh gerbang atau rintangan yang harus diatasi oleh si new offerings ini. Nah, pendekatan gerbang tahap ini membagi proses inovasi menjadi beberapa tahap dengan gerbang atau pos pemeriksaan di akhir setiap tahap. Nah, tujuannya pada akhirnya menggunakan pendekatan stage gate untuk pengembangan produk baru dengan memastikan kesuksesan pasar dengan cara yang meminimalkan resiko dan mengoptimalkan alokasi sumber daya perusahaan. Yang pertama adalah dari sisi kiri ada idea generation. Ini adalah titik awal untuk mengembangkan penawaran baru dengan mengungkapkan kebutuhan customer yang belum terpenuhi dan menghasilkan ide tentang bagaimana memenuhi kebutuhan ini lebih baik daripada alternatif yang tersedia. Nah, yang kedua, ide awal ini menguraikan secara garis besar bagaimana cara-cara perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan
dengan fokus tanpa merinci banyak tentang spesifik penawaran pasar. Uh, Nanti si idea generation ini diikuti oleh penilaian kesehatan ide dan validasi asumsi kuncinya. Nah, kedua masuk ke tahap konsep development. Nah, uh, kita langkah selanjutnya adalah melakukan pengembangan versi awal atau prototype dari penawaran yang memiliki fungsi inti dari penawaran yang diusulkan. Nah, konsep yang dikembangkan kemudian divalidasi dengan menilai kelayakan teknologi dan potensi mereka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang tidak terungkap. Selanjutnya adalah business model design. Ini konsep yang divalidasi lalu nanti masuk nih ke tahap business model design, menjadi inti dari model bisnis yang mendefinisikan target pasar penawaran, nilai yang diciptakan oleh penawaran pasar, dan atribut utama penawaran. Nah, model bisnis divalidasi berdasarkan sejauh mana ide itu mampu memenuhi kebutuhan pelanggan yang diidentifikasi dengan cara yang cukup menguntungkan perusahaan dan kolaboratornya. Setelah itu model bisnis yang sudah divalidasi kan masih hanya menjadi rencana. Uh, Perusahaan belum mengembangkan versi penawaran market ready-nya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan target pelanggannya, juga menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan dan kolaboratornya, perusahaan harus mengembangkan sumber daya yang diperlukan untuk membuat penawaran dan kemudian mengembangkan versi yang siap dipasarkan. Nah, hal ini dilakukan pada offering development. Uh, yang terakhir kita masuk ke commercial development. Jadi setelah sudah setelah sudah membuat penawaran dan mengembangkan versi yang sudah dipasarkan menjadi versi market ready dari penawaran tersebut, kemudian digunakan secara komersial yang berarti bahwa itu dikomunikasikan dan tersedia untuk target pelanggan. Nah, penyebaran ini secara komersial sering dimulai dengan meluncurkan penawaran di pasar tertentu sebelum membuat penawaran tersedia untuk seluruh target pasar. Nah, penyebarannya juga bersamaan dengan pengujian pasar berkelanjutan dan pengoptimalan produk untuk lebih memenuhi kebutuhan target pelanggan, menanggapi perubahan di lingkungan pasar, dan memanfaatkan perubahan apapun di teknologi yang mendasari pengetahuan dan proses bisnis. Nah, stage gauge approach to developing new offerings ini punya 3 tujuan. Jadi tujuan pertama, ya sebenarnya secara garis besar tujuannya untuk mengembangkan. Yang pertama adalah penawaran yang diinginkan, yang menurut target pelanggan akan menarik. Kedua, penawaran yang layak secara teknologi yang menurut perusahaan dapat dilakukan. Dan yang ketiga, penawaran yang layak yang akan menciptakan nilai bagi perusahaan dan kolaboratornya. Jadi keinginan, kelayakan dan merupakan bagian dari integral proses pengembangan penawaran meskipun faktor-faktor ini memainkan peran yang berbeda. Keinginan penawaran biasanya sangat penting dalam fase generasi ide dari pengembangan produk. Keinginan dan kelayakan berbagai fokus selama ini pengembangan konsep. Desain model bisnis bertujuan untuk memastikan bahwa ketiga kriteria yang tadi saya sebutkan terpenuhi sebelum menerapkan versi final dari penawaran dan membawanya ke pasar yang lebih luas. Selanjutnya, designing the business model dibahas oleh Pak Adi Putra. Ya, selanjutnya designing the business model atau desain model bisnis ini bertujuan untuk melakukan designing yang mengubah dari tadi yang udah dibentuk prototipe bisnis supaya bisa menjadi kenyataan. Nah, dalam mendesain bisnis ini ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu merancang model bisnis dan validasi model bisnis. Dalam merancang model bisnis itu terdapat tiga tahapan yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu target pasar. Nah, di dalam target pasar ini perusahaan harus
melakukan identifikasi siapa yang menjadi calon pembeli penawaran dan siapa saja yang menjadi pesaing dalam target pelanggan dan siapa yang menjadi kolaborator atau mitra dalam menyediakan penawaran tersebut. Yang kedua itu ada nilai proposisi. Nah, nilai proposisi ini menyangkut pada nilai yang akan ditawarkan dalam pasar yang bisa menarik target pelanggan ataupun mitra dalam menyediakan penawaran tersebut. Terus selanjutnya itu ada penawaran pasar. Ini menggambarkan bagaimana perusahaan akan menciptakan, mengkomunikasikan, dan mengirimkan nilai kepada target pelanggan, kolaborator, dan pemangku kepentingan atau perusahaan. Ini melibatkan menentukan produk, layanan, merek, harga, insentif, komunikasi, dan aspek distribusi penawaran dari perusahaan. Selanjutnya bisnis model validation. Nah, setelah tadi ditentukan modelnya, sekarang untuk harus perlu divalidasi. Dalam validasi ini ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu desirability atau keinginan. Ini menunjukkan bagaimana pelanggan harus merasa bahwa pelanggan tersebut menginginkan suatu produk ini atau penawaran ini tergantung pada kemampuannya dan tenaga untuk memberikan manfaat yang diinginkan pelanggan dengan mengeluarkan uang, waktu, dan tenaga yang wajar. Nah, yang kedua itu feasibility atau kelayakan. Nah, ini menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat menciptakan penawaran yang memberikan fungsionalitas yang diinginkan pelanggan. Kelayakan bergantung pada teknologi saat ini dan keahlian perusahaan dalam menggunakan teknologi tersebut. Nah, misalnya di sini bahwa penawaran itu harus melibatkan teknologi dan teknologi itu yang bisa diterima oleh target pelanggan. Yang ketiga itu viability atau keberlangsungan hidup. Ini menunjukkan sejauh mana suatu penawaran dapat menciptakan nilai bagi perusahaan. Bagi sebagian perusahaan besar, penawaran yang layak adalah penawaran yang mampu menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, kelayakan biasanya merupakan fungsi dari pendapatan yang diharapkan dan struktur biaya suatu penawaran. Ketidakmampuan untuk menyeimbangkan pendapatan dan biaya sering sekali merupakan indikasi akan terjadinya kegagalan pasar. Selanjutnya itu offering implementation atau implementasi penawaran. Nah, dalam implementasi penawaran ini ada dua hal penting. Yang pertama itu mengembangkan sumber daya inti. Nah, sumber daya yang dibutuhkan untuk melanjutkan penawaran baru itu melibatkan faktor-faktor seperti fasilitas bisnis yang mencakup pengadaan dan penyiapan peralatan manufaktur, pembuatan pusat panggilan untuk melayani pelanggan, dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi, saluran pasokan untuk memperoleh bahan yang dibutuhkan untuk membuat penawaran, saluran distribusi yang melaluinya penawaran akan disampaikan kepada pelanggan sasaran, karyawan terampil yang dapat menyumbangkan keahlian teknologi, operasional, dan bisnis yang dibutuhkan, dan akses terhadap modal yang mengamankan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk menerapkan model bisnis. Nah, yang kedua itu mengembangkan penawaran pasar. Mengembangkan penawaran pasar ini melibatkan pengubahan prototipe menjadi komoditas siap pasar. Hal ini tidak hanya melibatkan penciptaan produk dan jasa akhir tetapi juga membangun merek, menetapkan harga eceran dan grosir, menentukan jenis promosi penjualan yang akan digunakan, dan mengembangkan rencana untuk mengkomunikasikan manfaat penawaran secara efektif dan membuatnya tersedia bagi konsumen atau target pelanggan. Yang ketiga itu commercial development atau penerapan komersial. Nah, di sini ada dua hal juga yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, penyebaran pasar yang efektif atau selective market development.
Penerapan pasar efek selektif memberikan perusahaan gambaran yang lebih besar untuk menyesuaikan berbagai fitur penawaran guna memaksimalkan dampaknya di pasar. Selain meningkatkan efisiensi, penawaran pasar yang efektif memerlukan lebih sedikit sumber daya perusahaan untuk meluncurkan penawaran dan berpotensi menghasilkan pendapatan untuk membantu membiayai biaya perluasan pasar selanjutnya. Yang kedua itu marketing expansion atau pengembangan pasar. Perluasan pasar mencakup seluruh pelanggan yang menjadi pasar penawaran perusahaan untuk menciptakan nilai adalah langkah logis berikutnya untuk menawaran perusahaan berhasil diluncurkan di target pasar utamanya. Perluasan pasar biasanya melibatkan tiga aktivitas utama, yaitu meningkatkan fasilitas yang terlibat dalam produksi penawaran, mempromosikan penawaran kepada semua pelanggan sasaran, dan memastikan bahwa penawaran tersebut tersedia untuk seluruh pasar sasaran. Demikian hasil diskusi kelompok kami, saya kembalikan kepada Mbak Astrid.